Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas materi runtuhnya Uni Soviet, lebih lanjut silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Boleh juga dikomentari kalau ada kekurangan. Lebih bagus lagi di-share ke teman-temannya yang lain agar wawasan teman-teman kalian bertambah luas. Dan semoga bisa memahami sejarah keruntuhan Uni Soviet, apalagi bagi generasi muda Indonesia. Runtuhnya Uni Soviet ini tidak lepas dari pergantian kepemimpinan di Uni Soviet, yaitu ketika Chernenko meninggal dunia dan dia digantikan oleh Mikhail Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Sementara Andrei Gromyko itu menjadi Presiden Uni Soviet. Sebagai Sekjen Partai Komunis Uni Soviet, Gorbachev menghadapi masalah yang sangat berat, yaitu kemunduran ekonomi dan makin tertinggalnya Uni Soviet di berbagai bidang, dari saingan utamanya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Karena itu, ia memulai kampanye anti-alkohol dan mengumumkan kebijakan terbuka atau glasnost dan restrukturisasi atau dalam bahasa Rusia sering disebut sebagai perestroika. Penyebab inisiatif inovasi lemah, kreativitas lemah. Hal ini menjadi penyebab kemajuan Uni Soviet sangat lambat dan berakibat pada lemahnya daya saing negara Uni Soviet di forum internasional. Faktor keenam adalah penempatan tentara Uni Soviet di negara-negara sekutu atau blok komunis yang disertai bantuan ekonomi dan militer dengan tujuan untuk membantu keberlangsungan pemerintahan rejim komunis di negara tersebut, membuat anggaran pertahanan membengkak dan tidak bisa lagi ditutupi oleh kas Uni Soviet. Adalah Uni Soviet seharusnya menjadi masyarakat demokrasi sejati, tetapi dalam banyak hal itu tidak kalah represif dari autokrasi Tsar Rusia yang mendahuluinya. Partai Komunis yang menuntut kesetiaan setiap warga negara Rusia sejak 1924 atas nama komunisme, Joseph Stalin berkuasa dan mengelola negara dengan pendekatan teror. Negara menjalankan kontrol totaliter atas ekonomi, mengatur semua aktivitas industri dan membangun pertanian kolektif. Ia juga mengontrol setiap aspek kehidupan politik dan sosial. Orang-orang yang menentang kebijakan Stalin ditangkap dan dikirim ke kamp kerja paksa atau sering disebut dengan gulag atau dieksekusi. Joseph Stalin dan komunismenya mematikan pemerintahan dan rakyat Uni Soviet. Faktor ke-8, setelah kematian Stalin pada tahun 1953, para pemimpin Uni Soviet meninggalkan kebijakan brutal Stalin, tetapi mempertahankan kekuasaan Partai Komunis. Mereka fokus memusatkan perhatian pada Perang Dingin dengan kekuatan Barat, terlibat dalam perlombaan senjata yang merusak kekuatan ekonomi Uni Soviet. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutu-sekutu mereka menggunakan kekuatan militer dan ekonomi, sosial, budaya untuk menekan rejim-rejim komunis tidak hanya di Eropa Timur, tetapi juga di banyak negara di dunia.
Metode ini menekan negara-negara komunis dan membuat mereka menjadi lemah. Dari memutuskan perdagangan, sanksi ekonomi, hingga mendorong kelompok-kelompok anti-komunis untuk merongrong rejim komunis. Faktor ke-9 yaitu munculnya Mikhail Gorbachev yang menginginkan perubahan-perubahan besar dan bertujuan agar Soviet bisa bersaing terus dengan negara-negara barat. Dengan ide perestroikanya dan glasnost-nya. Gorbachev ingin membuat perubahan besar dan memperbaharui sistem pemerintahan komunis Uni Soviet. Mikhail Gorbachev menginginkan pemerintahan komunis Uni Soviet tidak kaku, tidak ketinggalan zaman, dan mendesak Partai Komunis untuk mengizinkan dibukanya sektor-sektor swasta. Ide perestroika adalah ide reformasi atau restrukturisasi ekonomi. Kebijakan perestroika mempunyai 3 prinsip utama, yaitu glasnost atau keterbukaan politik, demokratisia atau demokratisasi, dan rule of law. Dalam pikiran Gorbachev, krisis ekonomi diatasi dengan melonggarkan cengkraman pemerintahan terhadapnya, melakukan inovasi sehingga individu dan koperasi diperbolehkan memiliki usaha untuk pertama kalinya sejak 1920-an. Pekerja diberi hak mogok untuk mendapatkan upah dan kondisi yang lebih baik. Gorbachev juga mendorong investasi asing di perusahaan-perusahaan Soviet. Namun, ide dan praktek penerapan ide tersebut menimbulkan kekacauan politik dan ekonomi di Uni Soviet. Akibatnya, orang-orang Uni Soviet semakin frustasi dengan sikap pemerintahannya. Glasnost adalah ide tentang keterbukaan dan memberikan kebebasan baru kepada warga Uni Soviet. Bentuknya, tahanan politik dibebaskan, surat kabar bisa mencetak kritik terhadap pemerintah, dan partai selain partai komunis dapat berpartisipasi di dalam pemilihan umum. Mikhail Gorbachev juga menghentikan perlombaan senjata dengan Amerika Serikat, menarik pasukan dari Afghanistan, menarik pasukan dari negara-negara komunis atau Pakta Warsawa, yang kemudian ini berdampak pada hancurnya Pakta Warsawa. Dampak dari kebijakan Gorbachev yang longgar ini adalah munculnya revolusi pertama di Polandia, di mana para anggota Serikat Buruh non-komunis dengan gerakan solidaritasnya melakukan tawar-menawar dengan pemerintahan komunis untuk melakukan pemilihan yang lebih bebas, dan mereka memenangkan pemilu dengan sukses. Dan hal ini ternyata memicu revolusi damai di seluruh Eropa Timur. Dampak lainnya adalah tembok Berlin runtuh pada bulan November, dan pada bulan yang sama terjadi revolusi beludru di Cekoslowakia yang menggulingkan pemerintahan komunis di negara itu. Kemudian terjadi kekerasan yang merajalela, dan di Romania diktator komunis Nicolae Ceausescu dan istrinya ditembak mati oleh rakyat.
Reaksi rakyat di Uni Soviet terpecah dua. Ada yang menolak perubahan, dan ini dilakukan oleh kelompok komunis garis keras, tetapi sebagian besar penduduk Uni Soviet menghendaki perubahan seperti yang diinginkan oleh Mikhail Gorbachev. Kehancuran ekonomi disertai kekacauan politik di Uni Soviet mendorong munculnya nasionalisme di sebagian besar negara-negara bagian Uni Soviet, terutama di mana mayoritas penduduknya bukan keturunan Rusia. Nasionalisme penduduk non-Rusia, seperti dari Partai Komunis Lituania, mereka mendeklarasikan kemerdekaannya dari Partai Komunis Uni Soviet. Pemilihan umum pertama yang diperebutkan secara terbuka untuk Kongres baru Deputi Rakyat atau parlemen mereka laksanakan. 18 Agustus 1991, anggota dari Partai Komunis yang berasal dari unit militer dan pemerintahan menangkap Mikhail Gorbachev dengan alasan kesehatan, dan pemimpin kudeta menyatakan negara dalam keadaan darurat. Pada tanggal 25 Desember 1991, bendera Uni Soviet dikibarkan di atas Kremlin Moskow untuk terakhir kalinya. Perwakilan dari Republik Soviet, Ukraina, Georgia, Belarusia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, dan Uzbekistan mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari Uni Soviet. Sebaliknya, mereka menyatakan akan mendirikan Persemakmuran Negara-negara Merdeka. Frustasi dengan ekonomi yang buruk dan dikombinasikan dengan pendekatan lepas tangan dari Mikhail Gorbachev terhadap negara-negara satelit, maka pada bulan tanggal 7 Februari 1910, Komite Sentral dari Partai Komunis setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaannya. Republik anggota Uni Soviet mulai menegaskan kedaulatan nasional mereka terhadap Moskow dan mulai melancarkan perang undang-undang dengan pemerintahan pusat. Negara-negara Baltik, yaitu Estonia, Lituania, dan Latvia, membatalkan semua undang-undang federal jika undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang setempat. Mereka menegaskan kendali mereka terhadap perekonomian setempat dan menolak membayar pajak kepada pemerintah pusat di Moskow. Dan negara-negara Baltik ini, yaitu Estonia, Lituania, dan Latvia, mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Moskow. Mikhail Gorbachev kecewa dengan pembuaran bangsanya dan mengundurkan diri dari pekerjaannya pada tanggal 25 Desember. Ia digantikan oleh Boris Yeltsin, dan Yeltsin kemudian mengambil kebijakan melarang Partai Komunis Soviet di Rusia dan menyita asetnya. Yeltsin mengakui kemerdekaan Republik Baltik, Ukraina, diikuti terhadap republik-republik lain dan menyatakan dirinya merdeka. Uni Soviet mengalami keruntuhan.